apa namanya yang terjadi pemborosan di sana sini, tapi kurang bermanfaat kepada peningkatan kualitas anak-anak kita. Ya. Saya kira itu hal-hal yang beberapa hal yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa lebih uh, meningkatkan pengetahuan dan wawasan Bapak Ibu sekalian, dan dari beberapa pemateri nanti akan memberikan uh, wawasan-wawasannya. Ada Ibu Yeni dari samping Buli Ketua anggota Dewan Pendidikan, dia juga anggota DPR yang bidang sosial memang ya. Nah, ya, bidangnya bidangnya beliau ini jadi sehingga di sini juga nanti ada siapa ini Pak Mahyudin ya, Pak Muhyiddin, Pak Sekdes ya, Pak Kadis sendiri ya, Pak Kadis. Kemudian ada kepala sekolah SMP yang mungkin bisa berikan apa namanya pengalaman-pengalamannya bagaimana pelaksanaan kerjasama yang baik dengan kepala sekolah itu juga nanti dari Bapak yang bisa memberikan pengalaman sebagainya. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan, dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan rapat koordinasi peningkatan peran serta SDM pengurus komite sekolah SMP Kecamatan Lumajang dan Kabupaten Makassar saya nyatakan dengan resmi dibuka atas nama Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. H.M. Basri Wilotema yang telah mewakili Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, dan seperti kita lihat tadi telah membuka kegiatan kita pada hari ini secara resmi. Bapak dan Ibu yang sama berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan materi. Di kegiatan kita ini ada 4 narasumber yang akan kita simak hasilnya untuk kegiatan ini, dan pada kesempatan pertama kami akan memberikan waktu dan ruang untuk Ibu Yeni Rahman SDI selaku Dewan Pendidikan Kota Makassar. Kepada Ibu disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Prof. Basri Waloi, yang terhormat Ketua MKKS swasta, siapa Kak? Pak Mul. Oh ya, Pak Mul. Yang terhormat teman-teman panitia, wabil khusus para komite se-Kecamatan Mariso dan Mamajang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an
harus ada. Dan sudah dijelaskan dari awal bahwa komite sekolah memang harus hadir berdasarkan aturan-aturan yang telah aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Saya katakan tadi, ini komite sekolah ini semangat sekali, kurang diberikan tidak punya daya dan tetap semangat menjadi komite sekolah. Beberapa kali saya tanya, dan saya mendengarnya orang dari saya sendiri bahwa ini sungguh profesi yang tidak ya, ada gajinya. Tapi bapak-bapak ibu yang ada di sana luar biasa. Insya Allah Pak Ibu akan menjadikan jadi saya tidak heran kok komite sekolah tidak diberikan ruang. Ini menjadi salah satu tugas saya selaku Dewan Pendidikan maupun sebagai kebetulan juga saya berada di Komisi D yang langsung mengawasi Dinas Pendidikan. Ini menjadi hal yang menarik untuk nantinya kita diskusikan bersama. Dan kalau kita melihat tugas pokok dan fungsi serta tugas komite sekolah ini luar biasa. Harus minimal orang S3 yang S2. Tetapi bapak-bapak yang hadir sudah sangat luar biasa mau terlibat di dalamnya tanpa mendapatkan sesuatu. Ini salah satu profesi ya, salah satu amanah yang Bapak ingin pikul dan sangat luar biasa. Dan tentunya kami selaku Dewan Pendidikan harusnya pun membersamai kita semua. Kita mulai dari apa itu komite sekolah. Jadi komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah maupun jalur pendidikan. Tahu posisi yang mana yang paling tepat teman-teman di komite sekolah memposisikan dirinya. Selanjutnya kita pun sebenarnya sudah tahu, saya hanya tinggal mengulang saja bahwa tugas pokok dan fungsi serta tugas komite yang pertama adalah memberikan pertimbangan, yang kedua sebagai pendukung, ketiga memberikan pengawasan, dan yang keempat menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat. Dan yang menjadi pertanyaan kita tentu saja adalah apakah keempat-empatnya ini sudah kita lakukan atau sudahkah kita diberikan ruang untuk itu. Jadi ini sebenarnya fungsinya ini luar biasa Pak. Jadi masalah pendidikan ini bisa bagus kalau semua pihak terlibat. Harusnya ketika pengelolaan dana BOS, komite juga harus dilibatkan. Ini tidak, saya tidak tahu takutnya ada di mana. Padahal ini kan akan jelas pertanggungjawabannya. Jadi kalau saya jadi kepala sekolah ya saya buka saja. Toh saya tidak punya kepentingan apa-apa misalnya ya. Jadi memang harus ini terbuka. Karena kita mengharapkan pertimbangan dari teman-teman di komite sekolah. Jangan sampai komite sekolah itu lebih identik untuk mencari uang. Komite sekolah hanya digunakan untuk rapat ketika ada aturan dari sekolah yang ingin menurunkan angka-angka kepada orang tua. Jadinya nanti tidak akan disoroti karena sudah melalui musyawarah. Padahal ini adalah tidak hanya sampai di situ ya, tugas dan fungsi komite sekolah. Selanjutnya kita mulai dari awal. Tugas komite sekolah yang 4 tadi ya, tugas dan komite sekolah menyusun ADRT. Ini pun juga bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu, sudah ada RT tak? Sudah ada Pak? Alhamdulillah, kami pun kalau misalnya ada yang belum,
kami sudah menyusun dari DPKM untuk nantinya setiap kebijakan kita punya rujukan. Jadi tidak pakai perasaan atau tidak pakai asumsi-asumsi dari diri kita masing-masing. Jadi kita akan merujuk kepada ADRT. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Ada hal yang menarik di dalam tugas dan fungsi sekolah. Selain memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah tentang kebijakan-kebijakan, ini yang masih perlu barangkali kita kaji bersama, dan ini menjadi pokok persoalan pendidikan kita. Yang pertama adalah bagaimana kita meramu tentang kriteria kinerja sekolah. Ini yang belum kita punya pemahaman yang bersama. Yang kedua adalah kriteria tenaga kependidikan. Kalau kriteria fasilitas pendidikan, ini sudah banyak sekali ini kita lakukan. Kriteria pendidikan, fasilitas pendidikan, dan hal-hal yang lainnya. Jadi memang seharusnya saya sempat diskusi dengan ada kepala sekolah bahwa mutu pendidikan kita ini memang masih perlu kita perbaiki lebih baik. Sekarang pertanyaannya adalah ketika anak-anak sekolah sudah tamat sekolah, ini kita belum punya indikator dia naik kelas 1, apa hal yang harus dia miliki. Ini belum. Dan kadang-kadang yang paling mirisnya ada anak-anak sudah tamat sekolah tapi tidak mampu membaca. Kurikulum pun yang ada sekarang adalah kelas 1 begitu banyak beban mata pelajarannya. Tidak tahu membaca, tetapi ujiannya harus tahu membaca. Akhirnya apa yang terjadi? Gurunya yang jawab soalnya. Jadi ini hal-hal kecil menurut saya, karena kalau hal besar ini lebih banyak lagi. Hal-hal kecil ini dulu yang harus kita selesaikan. Bagaimana kita juga meramu untuk meningkatkan kompetensi guru. Kita hanya dipersoalkan oleh bangunan fisik sebuah sekolah. Padahal kita ingat kita masih era yang sama, Pak. Apa namanya tuh? Bukan milenial. Bukannya konvensional, apa bahasanya itu. Kita berada di era yang lama. Seingat saya, sekolah saya itu di SD Impres. Saya tidak tahu kalau ada di sini komitenya Impres Mariso 1. Pertama kali tempat pembuangan sampah akhir itu bukan di Antang, tetapi di Impres Jalan Nuri. Kami sekolah di sana. Tetapi kita tidak persoalkan sekolahnya. Kami rasanya rugi kalau tidak sekolah karena kami rindu guru tak. Jadi sebenarnya memang soal pendidikan menurut saya nomor 2 itu masalah fasilitas. Yang harus kita diskusikan dan sering kita diskusikan adalah bagaimana meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Dan ini memang harus dimulai dari guru. Orang tua pun juga bisa turut membantu. Ini persoalan juga yang harus kita selesaikan, bahwa keterlibatan orang tua ini sangat penting. Kalau di luar negeri itu orang tuanya memang tahu apa kurikulumnya, tapi bukan juga yang berat-berat, sesuai dengan kapasitas G. Bahasa-bahasa yang sederhana. Contoh kecilnya misalnya, kelas 1 apa target anak kita? Oh, kelas 1 dia tahu membaca dan cantik tulisannya. Coba kita perhatikan sekarang Bapak Ibu. Saya termasuk yang kecolongan, anak saya SMA tidak tahu menulis, jelek tulisannya. Karena ini tidak menjadi perhatian hal yang urgens gurunya, dia menganggap belakangan pitu tahu menulis. Padahal kita tahu di zaman dulu ada namanya tulisan indah. Ini tidak. Tapi alhamdulillah ternyata ini bisa diubah. Saya hanya mengajar anak saya tidak sampai 10 menit dengan menjelaskan teknik menulis. Alhamdulillah sudah bagus tulisannya, walaupun tidak bagus sekali, tapi sudah bisa dibaca oleh gurunya. Ini hal sepele. Jadi kelas 1 terlalu banyak indikatornya,
Ternyata hal yang sederhana belum selesai, tulisan. Saya hanya melihat anakku, saya tidak ambil contoh yang lain. Wih, parah sekali nih kalau seperti ini. Ya, itu juga termasuk kelalaian kami sebagai orang tua. Alhamdulillah kami sudah tebus. Dan sebenarnya cara mengajar sekarang ini sangat lebih mudah dibanding yang dulu. Apa itu sudah ada di YouTube. Saya saja melihat bagaimana cara menulis indah yang baik. Dijelaskan Meki, mulai menulis dari bawah ke atas. Sudah ada semua teknik-tekniknya. Yang memang yang paling harus kita perhatikan adalah pembentukan karakter. Itu barangkali. Banyak sekali tugas dan fungsi dari komite, tapi saya pikir ini terlalu teoritis. Dan pastinya kita juga nanti akan bisa baca. Ini dengan adanya Om dan Tante Google ini gampang sekali dicari. Apa tugas dan fungsi komite skala, langsung bisa kita baca. Dalam kesempatan kali ini yang kita harapkan adalah diskusi bersama bagaimana mendapatkan kualitas pendidikan anak-anak kita dengan baik. Dan pastinya saya selaku anggota Dewan akan mengevaluasi dengan ketat Komisi D untuk bisa memperhatikan kualitas pendidikan dan dimulai dari guru. Dan ini juga menarik, saya sempat baca-baca tentang pungutan. Ini barangkali nanti jadi satu MKKS ya. Seksi sekali nih pungutan. Apa sih bedanya pungutan, sumbangan dan lain sebagainya? Ini memang perlu ada kajian khusus. Kita ketahui bersama bahwa sumbangan itu ketika ada kesepakatan. Pungutan itu tidak boleh dilakukan, termasuk pungutan kalau tidak ada kesepakatan. Dan pastinya kita sudah tahu yang tidak disepakati. Ini misalnya contoh sederhana ya. Kadang-kadang orang tua mengkritisi baju anak-anak, kita tahu harganya, kok bisa mahal sekali misalnya. Nah, jadi ini bisa menjadi suatu diskusi kita yang menarik tentang pungutan. Yang lebih anehnya lagi, ada sekolah swasta atas nama eskul, eskulnya itu ada wajib. Gimana ceritanya eskul wajib? Setahu saya eskul adalah pilihan, tetapi itu dijadikan kewajiban oleh orang tua murid memasukkan anaknya untuk ikut eskul. Ini kita harus berhati-hati dengan pungutan. Dan ketika kita ingin membahas tentang pungutan, ini memang ternyata sudah diatur dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2012 pasal 11. Pungutan tidak boleh kita bebankan kepada peserta didik, orang tua atau wali murid ketika ekonominya itu tidak bagus. Tetapi apa kenyataan yang kita lihat sekarang? Ya, kalau mau masuk sekolah kita tidak melihat apakah anak itu orang tuanya mampu atau tidak, disamaratakan semua, harga bajunya dan lain sebagainya. Kalau misalnya dianggap bahwa dia boleh memilih, tetapi pada kenyataannya ketika dia tidak seragam pasti anak-anak dikeluarkan. Ini juga barangkali masukan saya buat teman-teman di komite, sampaikan kepada kepala sekolahnya bahwa ada hal yang penting juga buat anak-anak. Saya lihat adalah aturan yang disampaikan kepada anak-anak itu kesannya lebih kepada ancaman. Kalau kalian tidak bisa keluar sekolah, biar siapa orang tuamu, saya tidak mau tahu. Ini kurang bagus. Harusnya aturan yang disampaikan kepada anak-anak itu untuk membentuk karakter mereka, untuk membentuk karakter kedisiplinan, bukan sesuatu. Ini juga barangkali menarik, nanti kita bahas kenapa anak-anak itu harus rambutnya 1 senti. Saya masih belum bisa mengerti ini aturan-aturannya, yang hanya karena persoalan rambut tidak bisa masuk sekolah. Nah, ini. Jadi fungsi tugas komite sekolah menurut saya ini sangat mulia. Kalau bisa saya bilang lebih mulia dari guru, karena guru ada tanda jasanya. Kalau komite tidak ada tanda jasanya, tapi insya Allah itu akan menjadi amal jariah kita. Barangkali sementara itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Dewan, Ibu Yeni Rahman, sekaligus sebagai pengurus Dewan Pendidikan, serta para peserta yang sempat hadir pada kegiatan rapat koordinasi komite sekolah untuk Kecamatan Mamajang dan Mariso. Sedikit kami menyampaikan, sama Pak, saya ini kepala sekolah SMP Bukatul Mubarakah di Pesantren Darul Aman di Kecamatan Biringkana ya. Saya sebenarnya belum jadi ketua, baru terpilih kemarin tapi belum dilantik. Rencana pelantikan nanti tanggal 23 Agustus insya Allah oleh Pak Kadis. Tapi ala kulli hal insya Allah tidak mengurangi esensi kegiatan kita pada hari ini. Sedikit kami menyampaikan bahwa SMP swasta yang ada di Kota Makassar itu ada 170. Yang ada di Mamajang itu dengan Mariso ada 6. Ada pembayaran eskul ya, ada pembayaran baju dan sebagainya. Itu menjadi mungkin bahan kita diskusi tentang bagaimana peran serta komite sekolah serta kepala sekolah itu sendiri, bagaimana merevitalisasi ya istilahnya dalam definisi 3 tadi ini, bantuan, sumbangan dan pungutan. Sangat sedikit sekali perbedaan. Kalau definisinya bantuan itu bagaimana bantuan, sumbangan dan pungutan. Bantuan itu adalah bentuk pembayaran yang dilakukan oleh bukan orang tua murid tanpa ada haknya. Terus kalau sumbangan yang dilakukan, pembayaran yang dilakukan oleh orang tua murid itu sendiri ataupun wali. Sementara sumbangan ataupun pungutan itu ada had yang tertentu ataupun ada maksimal harga yang sudah disebutkan yang harus dibayar, itu pungutan. Dan ini mungkin sedikit nanti kita diskusikan di sini, Ibu Dewan sudah ada di sini yang memegang kebijakan anggaran, mungkin nanti akan kita bahas bersama bagaimana pungutan itu sendiri tentang di sekolah, khususnya di sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Makassar. Sedikit kami menyampaikan di sekolah kami bicarakan sekolah kami dulu ya, berbasis pesantren ya. Kami tinggal asrama 24 jam, makannya 3 kali. Jadi pembayarannya itu ya bentuk sumbangan ya. Kalau misalkan didefinisikan sebagai pungutan, saya lebih bentuknya sebagai sumbangan karena masuk dalam SPP ya. 3 kali makan sebulan itu harus bayar 1 juta. 3 kali makan, kalau kita hitung 1 juta itu tidak cukup untuk makan 3 kali. Tapi alhamdulillah pesantren punya berkah, ada bantuan-bantuan lagi dari yang lain yang bisa menutupi kegiatan operasional sekolah. Selain ada bantuan dana bos. Dan alhamdulillah sekolah kami juga sudah lolos sebagai sekolah penggerak. Jadi ada dana bantuan ya, dana bantuan selain dana bos reguler, ada bantuan dana bos kinerja. Bos kinerja ini kami terima karena program sekolah penggerak mendapatkan bantuan sebesar 110 juta per tahun untuk dialokasikan dana dalam kegiatan sekolah penggerak tersebut. Apa yang penting di sini, apa kaitannya dengan komite sekolah dengan kepala sekolah ya? Fungsi dari komite sekolah tersebut membantu kami sebagai kepala sekolah dalam merealisasikan anggaran tersebut ya, dan di sekolah swasta itu bukan tidak membebankan untuk dana bos saja, pasti ada dana-dana sharing yang lain, termasuk dana sumbangan tadi, dana SPP itu tertuang dalam RKS. Nah, disinilah fungsinya komite sekolah, bagaimana di RKS itu betul-betul dalam rapat diputuskan apa-apa anggaran-anggaran yang ada akan dilaksanakan selama setahun. Jadi selain kepala sekolah di situ ada komite yang harus mengetahui kegiatan ataupun anggaran yang akan direalisasikan selama setahun, program proses pembelajaran di sekolah.
Eh, saya sebenarnya ada materi, mungkin bisa ditampilkan nggak ya? Oh, enggak ada, ya enggak apa-apa. Ya, di sini saya mungkin kita lebih banyak diskusi nanti mungkin karena kira-kira bagaimana eksistensinya antara kepala sekolah dengan komite sekolah nanti, kira-kira bagaimana di lapangan yang terjadi. Ya, kami di lapangan ya mungkin di situ ada persyaratan-persyaratan menjadi komite sekolah, salah satunya yang dilarang ya, yang dilarang termasuk anggota dewan, ketua yayasan, ya, terus pembina yang ada di sekolah itu dilarang menjadi komite sekolah. Ternyata di sekolah swasta saya rasa hampir semua terjadi seperti itu. Kebetulan kami kemarin Pak Haidar Majid termasuk orang tua murid dan juga anggota dewan. Nah, ini saya tanyakan tadi kira-kira bagaimana aturannya itu, apakah salah menyalahi aturan atau bagaimana? Ya, beliau menjadi komite sekolah selama 3 tahun. Setelah tamat anaknya diganti kembali oleh ketua yayasan kami. Dan itu larangan jelas di Permendikbud 75 jelas sekali. Dan ini mungkin kita diskusikan apakah bisa dijalankan seperti ini ataupun bagaimana. Dan kami menyampaikan di sekolah swasta itu hampir semua terrealisasi seperti itu. Ketua yayasannya menjadi ketua komite, sementara di aturan kan tidak bisa. Apakah ini memang ya mungkin Ibu Dewa nanti bisa kita diskusikan bersama. Ini sangat esensi sebenarnya ini. Kita direalisasi lapangan seperti itu, bahwa aturannya komite sekolah itu harus tidak dilarang, bahwa dari dewan pendidikan anggota dewan ya yang berkaitan misalkan yang ada hubungannya dengan pendidikan, misalkan kepala dinas dan sebagainya. Tapi kalau misalkan dia sebagai orang tua murid dan dia juga sebagai, ya itu tadi yang larangan-larangan tadi, apakah itu diakomodir ataupun tidak? Nah, ini mungkin bisa didiskusikan dan ini menjadi tugas mungkin kita bersama, karena di lapangan seperti itu memang realisasinya, realitasnya seperti itu, bahwa pengurus komite sekolah itu ya begitu tadi, anggota dewan tapi orang tua murid. Terus komite sekolahnya itu dari yayasan itu sendiri, ketuanya ketua yayasan biasanya otomatis menjadi ketua komite sekolah. Iya, ini sangat ya ini yang terjadi di lapangan. Ya ini tugas kita bersama dan menjadi diskusi kita mungkin pada hari ini. Kira-kira bagaimana aturan-aturan ini bisa kita akali dan sebagainya, mungkin tanda kutip ya kita akali ataupun bagaimana. Terus selanjutnya dalam Permendikbud itu ada menyatakan bahwa komite yang pengertian komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua siswa ataupun wali siswa, komunitas sekolah dan serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Ya ini yang menjadi syarat-syarat untuk menjadi komite sekolah. Tapi di situ ada juga persyaratan yang tadi yang dilarang. Di sini mungkin Permendikbudnya jelas sekali bahwa syarat-syaratnya di situ bahwa itu tadi, bahwa dia tidak bisa anggota dewan, dewan pendidikan dan yang berkaitan dengan jabatannya, dia tidak bisa menjadi pengurus komite sekolah. Mungkin itu mungkin saja, karena kita akan banyak diskusi nanti tentang terkait dengan komite Permendikbud 75 tahun 2016 ini. Itu saja Ibu Moderator, materi kami. Mudah-mudahan nanti diskusi ini berkembang, nanti ada keputusan yang bisa kita bawa pulang bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pemateri yang kedua. Bapak Ibu sekalian, di depan Bapak Ibu ada snack, mungkin sambil bisa snack ya, sambil kita sharing baik Pak kita hari ini ya. Kebetulan ada Ibu anggota dewan, kita bisa tanya segala sesuatu hal, bagaimana andil kita, peran kita sebagai komite sekolah untuk kemajuan pendidikan khususnya Kota Makassar. Baik, untuk sesi pertama kami persilahkan. Semangat sekali ini Bu, Bapak semangat sekali ini. Kami sesuai dengan yang angkat tangan pertama, Bapak yang di belakang yang pakai baju merah.
Bapak yang lagi balik, ya, iya Bapak. Menurut penglihatan saya, cek, ya. Kalau di sini mau di? Iya. Yang terhormat Ibu Dewan, Bapak, saya juga apa tadi tidak terlalu ingat. Apa? Pak Mul, iya. Oh, Pak yang. Berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu merambah ke segala sisi kehidupan. Tentunya tantangan demi tantangan bermunculan yang harus kita hadapi dengan bekal dan kekuatan yang memadai. Bekal dan kekuatan itu hanya dapat kita peroleh melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya sedini mungkin saya usulkan itu di pelajaran SD ada namanya seni budaya dan keterampilan. Nah, tadi Ibu Dewan bilang anaknya tidak pintar menulis tulisan indah. Saya guru, tidak ada anak muridku tidak bagus tulisannya. Tanya ada kebetulan Pak Mus ketua komiteku dulu. Karena menurut ilmu pendidikan jangan tinggalkan murid yang kalau dia belum pintar. Ya itu. Jadi tidak ada muridku yang tidak bagus tulisannya. Karena saya bagus tulisanku. Iya. Jadi saya usulkan supaya itu guru seni dan keterampilan harus betul-betul dia pintar. Karena bagaimana? Karena orang yang dikatakan mengerti ilmunya apabila ilmunya itu dapat dipergunakan untuk mencari uang. Kadang dianggap remeh bagi orang lain, tetapi berarti buat yang Jadi kalau anak-anak itu terampil dari SD, SMP, SMA, biar mungkin dia tidak kuliah dia bisa biayai sendiri dirinya. Mungkin SMP dia sudah bisa diberinya kalau dia sudah pintar dengan keterampilan. Saya kira begitu Bu Dewan, saya usul supaya itu guru yang ada di sekolah dia pintar seni, pintar menari, pintar, tentu dia bisa pergunakan untuk mencari uang. Sekarang ini dia bilang, Pimo kalau latihan menari di sana, kalau keterampilan, Pimo kau beli di pasar, kalau ada gitu banyak sapu apa tempat sampah. Nah ini tidak ada anak-anak yang pintar bikin. Saya kira begitu Ibu Dewan. Usul saya semoga bisa nanti kalau umpama itu kepala sekolah cari guru seni dan budaya keterampilan yang pintar. Jangan asal masuk saja. Ah ini gurunya. Menyanyi mau kena. Bikin mau kopi mau di anu di pasar ambil ini semua beli. Bagus nilaimu. Ah itu tidak ada unsur mendidik. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Haji Munir SPD MPD. Pemateri kita yang ketiga, mohon bersabar sebentar Pak ya, karena kita sementara lagi diskusi. Kita tampung dulu 2 pertanyaan. Karena sisi kiri sudah, kita ke sisi kanan. Ibu yang pakai jilbab biru silakan Ibu memperkenalkan diri. Bapak Ibu yang balik ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Harlina. Saya juga berasal sama dengan Bapak SD Cendrawasih. Tabe Ibu, Bapak yang saya hormati semuanya. Ada satu kendala yang ingin saya tanyakan. Seperti yang kita ketahui, komite itu kan apa yang akan kita berikan, program-program yang kita tawarkan, semuanya butuh dana. Seperti itu. Namun ada beberapa satu ketaatan bahwa kita tidak boleh
setiap nanti dinas yang terkait, apakah dengan apa namanya, dengan mungkin ada saran atau solusi mendapatkan dana bantuan. Yang kedua, kami jalankan namanya celengan hari Jumat. Ikhlasnya kami tidak mematok harga. Bisa digunakan untuk program yang sudah berjalan. Terjadi kesimpulannya tentang dana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Herlina. Kepada Pak Muhammad dengan Ibu Herlina, mohon bersabar sebentar ya. Mungkin diskusi kita akan dijawab oleh narasumber kita. Kebetulan 3 orang narasumber kita sudah hadir. Namun selanjutnya kita akan dengarkan dulu paparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Haji Munir SPD MPD. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat.
Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, seluruh panitia yang sama saya hormati, Bapak Ibu undangan dari utusan komite sekolah yang sama saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita semua mendapatkan kesempatan yang baik. Kita bisa bertemu di sini dalam bingkai silaturahim komite. Selawat garibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap tidak terputus hubungan kita dengan beliau. Seperti apa yang saya duga sebelumnya bahwa materi ini pasti materi tentang komite, seluk-beluknya Permendikbudnya pasti Bapak sudah pernah dapatkan sebelumnya, karena Permendikbud ini sudah 6 tahun dan sudah pernah beberapa kali kita sosialisasikan. Pikiran saya bukan itu lagi yang akan kita bahas, bukan itu lagi yang akan kita bahas, karena kalau itu pertama teksnya juga sudah ada di tangan Bapak Ibu semuanya, dan ini sudah sering kita dengarkan apa dan bagaimana Permendikbud tersebut kita pakai. Di hadapan saya ini tentu Bapak Ibu adalah orang-orang yang punya wawasan berpikir kependidikan yang sangat baik. Karena itu Bapak dan Ibu dipilih sebagai ketua komite di satuan pendidikan kita masing-masing. Terkhusus di sebelah kiri ada Pak Alam, itu beliau adalah ketua komite yang selalu eksis. Periode yang lalu beliau ada di SMP Negeri 6 Makassar. Beliau saya tahu kapasitasnya, semangatnya untuk membantu sekolah. Di slide ini saya hanya membuat 5 slide untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Slide-nya juga sederhana sekali. Jadi saya bikin ini komite sekolah pasca pandemik. Saya ingin kita semua berpikir masa depan. Bukan berarti kita lupakan masa yang lalu, tetapi saatnya kita berpikir fokus kemana arah pendidikan kita masa depan. Karena masa lalu sudah lewat. Kita akan berbangga dengan masa depan. Banyak orang masih berbangga-bangga dengan masa lalu. Kita coba terobos pikiran masa depan, karena anak-anak itu diajar sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan masa depan, bukan sesuai dengan ketika kita dulu belajar. Jadi kita berharap Bapak Ibu pengurus komite, ketua komite bisa mendorong sekolah itu untuk berorientasi pikiran masa depan. Kita mendorong satuan pendidikan untuk masuk pada frekuensi berpikir masa depan. Frekuensi berpikir masa depan sekarang ini ada di kurikulum yang baru. Bukan berarti kurikulum yang lama itu tidak bagus, tetapi kurikulum masa depan kita ada pada kurikulum sekarang. Karena itu saya mencoba di situ. Saya mencoba ingin kita saling memberi, kita saling berpikir untuk kebaikan anak-anak kita pada masa-masa yang lalu, masa-masa yang akan datang, itu maksud saya.
masa yang lalu baik. Tapi saya teringat ada di, maaf ya yang bukan muslim, saya hanya ini mengambil grand theory dari Al-Quran, itu ada di surah Al-Baqarah ayat 200. Faisa qadaitum manasikakum fazkurullah fasikirkum la'al. Faisa qadaitum manasikakum fazkurullah kasikrikum aba'akum aw asadda zikra. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi ada kebiasaan orang-orang dulu, dia selalu membanggakan masa lalunya. Ketika selesai ibadah haji, dia berpidato membanggakan masa lalunya. Ternyata Al-Quran mengarahkan orang itu. Janganlah engkau selalu membanggakan masa lalumu. Lebih baik kau berpikir pada masa yang akan datang. Lebih baik kau berzikir kepada Allah sambil berdoa. Masa depan kita ada dua, masa depan yang dekat dan masa depan yang kekal. Masa depan yang dekat adalah dunia kita. Itu kita harus pikirkan. Sehingga wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min halak. Ada sebagian orang hanya berpikir masa depan dekatnya. Sehingga wa ma lahu fil akhirati min halak. Di akhirat tidak dapat apa-apa karena dia hanya pikirkan masa dekatnya. Nah, kita sebagai komite mari kita dorong setahun pendidikan ini supaya anak-anak kita itu dibekali masa depan yang dekat dan masa depan yang jauh. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu yang kita inginkan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi kita dorong itu semuanya. Kita dorong bahwa kita hidup di dunia ini kita perlu sains. Kita perlu kemajuan di sana, tapi jangan lupa bahwa anak-anak kita harus dibekali dengan spiritual yang kuat. Berikutnya, komite sekolah mendorong revolusi pendidikan. Kalau tema HUT 3 sekarang, HUT 3 77 kan begitu. Bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat. Gitu. Tepat juga sebenarnya itu. COVID-19 dan learning loss. Sebenarnya mungkin Bapak Ibu juga sudah merasakan, kita sama merasakan bahwa stagnasi pendidikan kita itu tidak meningkat. Stagnasi itu sebenarnya sudah terjadi sebelum pandemik. Sudah terjadi. Kita selalu katakan kita mengejar ketinggalan. Dulu kita lebih maju dari negara Asia yang lain, tapi sekarang kita tertinggal dari negara Asia yang lain. Kita tertinggal jauh dari Malaysia, dari Singapura. Padahal dulu kita jadi gurunya. Guru kita diminta ke sana, dikirim ke sana. Sekarang tidak. Diperparah lagi dengan pandemik. Kita semua tentu telah merasakan ini. Betapa pandemik ini merugikan kita, melululantakkan seluruh segmen-segmen kehidupan kita. Kita semua bicara bahayanya pandemik, bahayanya virus 19. Kita semua bicara begitu. Guru bicara begitu, dinas pendidikan bicara begitu, semua orang bicara bahayanya virus 19. Tapi jarang orang, hanya sedikit orang yang bicara betapa bahayanya anak-anak kalau tidak berilmu. Betapa bahayanya anak-anak kalau learning loss, tidak kemajuan belajarnya itu tidak ada. Saya Pak, kita pernah tes itu anak-anak kelas 7 SMP, kita tes 17 kali 17. 3 anak yang kita tes, anak yang kita anggap sudah bagus, sudah pintar, tidak ada yang benar pasca pandemik itu. Apakah ini bukan sesuatu yang bahaya? Bahaya kan? Jadi bukan virusnya saja yang bahaya. Jadi saya sering minta kepada teman-teman yang berkecimpung di dunia pendidikan, taruhlah orang lain bicara bahayanya virus 19, biarlah semua. Tapi kita yang berkecimpung di dunia pendidikan, kita juga mesti bicara bahayanya ketika anak-anak tidak tahu apa-apa. Bahaya nih. Saya sempat lagi kaget-kaget ini karena ada katanya varian baru, sehingga kita harus batasi lagi anak-anak sekolah.
bahayanya itu kalau itu yang terjadi lagi. Mudah-mudahan saja tidak terjadi. Anak-anak kita yang kelas 7 SMP sekarang sebenarnya dia baru kelas 5 SD itu. Ilmunya. Belum lagi sikap spiritualnya. Memanggil gurunya Om. Lewat depan gurunya biar bersentuhan begini, tidak ada tabek-tabeknya. Kita akan menangis itu menyaksikan kondisi-kondisi seperti itu. Karena tidak ada interaksi. Bagaimana kalau anak-anak saja belajar di sini? Apa kalau di rumah apa? Kita semua sudah rasakan itu betapa sulitnya itu keadaan kalau terjadi lagi anak-anak harus dirumahkan. Itu. Lanjut. Komite sekolah mengakselerasi lahirnya kurikulum merdeka satuan pendidikan. Ada pilihan. Kita tetap pada zona nyaman, tapi terbelakang. Ada sekolah memilih sekarang itu. Atau kita beralih pada zona kompetisi, tetapi kita terdepan. Kita pilih. Ada sekolah kita sekarang, kan ini kurikulum baru, ini sebenarnya pilihan. Jadi Bapak Ibu, kita ini pilihan. Jadi menteri silakan Anda mau ikut. Pilihan. Pilihannya di situ. Kita mau enak-enak saja di kurikulum yang lama. Artinya tidak mengubah dokumen-dokumen, kurikulum tidak dibuat, RPP tidak diganti. Zona nyaman itu guru, zona nyaman kita semua zona nyaman. Tapi kita terbelakang. Atau kita pilih, kita beralih pada perjuangan. Karena namanya kurikulum merdeka. Merdeka itu kan harus berjuang orang. Berjuang baru nikmat, baru merdeka. Kita pilih itu zona kompetisi, karena ini kompetisi. Hidup ini adalah kompetisi. Jadi semangat kompetisi di sekolah harus kita dorong. Jadi ini sangat dibutuhkan pikiran-pikiran dari komite sekolah. Mendorong institusi, mendorong UPT sekolah itu untuk berkompetisi. Kalau tidak berkompetisi, anak-anak kita tidak ada kemajuan itu kalau tidak berkompetisi. Kita dorong itu. Cuma sayangnya semakin banyak kompetisi, semakin banyak biaya. Itu tadi. Jadi sekedar supaya ini kita semua punya wawasan kurikulum. Jadi namanya sekarang ini kurikulum baru, ini kurikulum merdeka namanya. Silakan kita pilih mau ikut atau tidak. Kalau ikut ada lagi 3 kategori di situ. Ada 3 pilihan. Pilihan 1 namanya mandiri belajar. Belajar lah dulu. Bagus itu, enggak apa-apa dipelajari saja dulu sambil diambil praktik-praktik baiknya. Kemudian mandiri berubah. Itu level 2, mandiri berubah. Dia sudah bisa menggunakan instrumen-instrumen dari kementerian untuk pembelajarannya. Mandiri berubah itu. Dan yang paling tinggi adalah mandiri berbagi. Mandiri berbagi itu memang dia yang mengembangkan sendiri. Yang dari pusat itu ada namanya CP, capaian pembelajaran. Itu tujuan umum dari profil pelajar Pancasila. Itu CP. CP itu dikembangkan oleh sekolah menjadi TP, tujuan pembelajaran. Di bawah TP itu ada ATP, alur tujuan pembelajaran. Di bawah ATP itu ada modul pembelajaran. Nah, sekolah yang memilih mandiri berbagi, dia harus meramu sendiri ini, melahirkan kurikulumnya sendiri, membuat RPP-nya sendiri, bukan RPP sekarang namanya, dia modul, membuat modulnya sendiri dengan mengembangkan sendiri sesuai potensi yang dimiliki oleh sekolah itu. Itu level yang paling tinggi. Tapi kalau saya sekali kita berjuang. Maksud saya begini, kalau kita pilih kurikulum merdeka, ayo kita dorong satuan pendidikan kita pilih level tinggi. Karena biar kita pilih level bawah, tetap juga kita bekerja, tetap juga kita berjuang. Sekalian kita pilih level atas saja supaya sekolah kita menjadi sekolah yang lebih siap pada tahun 2024 nanti. Kita pilih saja. Jadi ayo kalau misalnya suatu saat kita bicara di sekolah mengenai kurikulum mereka, ayo kita dorong
kita dorong satuan pendidikan kita untuk mengambil level yang lebih tinggi, karena sekali berjuang, biar kita pilih level di bawahnya itu mandiri belajar, mandiri berubah, tetap juga kita belajar, tetap juga kita berkorban. Lebih baik sekalian kita ambil level atas saja itu. Ya, baik. Komite sekolah mensupport implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu ibaratnya kapal bermesin tunggal, seperti yang ditanyakan Ibu tadi dari mana, Bu? Dari Cenderawasih. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kita sekolah itu ibaratnya kapal ini. Nah, kodanya kepala sekolah, mesinnya satu saja mesinnya. Bayangkan kalau mesin ini macet, apa yang terjadi? Mesinnya sekolah sekarang dana bos tunggal. Apakah kita mau dalam posisi seperti itu? Bahaya. Dana bos terlambat, lampu listrik dicabut. Nah, kurikulum sekarang ini butuh mesin ganda, butuh support dari kita semuanya, dan itu halal-halal saja. Saya di permen itu nanti halal-halal saja itu partisipasi dari semua pihak, bukan hanya orang tua tapi semua pihak. Halal-halal saja sepanjang dikelola dengan baik, bukan pungutan. Kalau pungutan itu ditentukan jumlahnya, ditentukan waktunya. Kalau sumbangan itu tidak ditentukan jumlahnya dan tidak ditentukan waktunya. Itu yang bedakan. Dan Pak Alam itu sudah tahu, Bapak juga sudah tahu itu semuanya. Tinggal kita sikapi saja. Tapi memang perlu ada keberanian sedikit. Kalau kita takut sekali, tidak ada apa-apa. Karena banyak, ada juga orang begitu. Biar orang menyumbang, Ibu Yeni menyumbang ke saya. Ibu Yeni menyumbang 1 juta. Dia tidak bisa menyumbang. Oh, dia cemburu kan, tidak bisa menyumbang. Itu dia expose. Oh, ada lagi pungutan. Pada kalau ini orang mau masuk surga menyumbang ke pendidikan, kenapa dilarang? Seperti itu. Saya kan di SMP Negeri 6, Pak. Saya kepala sekolah SMP Negeri 6. Saya alhamdulillah saya terapkan begitu. Orang tua alhamdulillah Pak Alam sudah mau silakan. Dengan berbagai cara, bukan hanya uang, tapi pikiran, tenaga, fasilitas. Kita bisa di situ. Jangan biarkan sekolah hanya satu mesinnya. Tidak bisa. Orang sudah para pakar sudah mengkaji ini bahwa kalau hanya dana bos saja itu sekolah itu berjalan begitu saja, tidak bisa berkembang lebih baik. Komite sekolah dalam perspektif merdeka belajar, sebuah contoh inovasi dalam merdeka belajar. Ini saya itu yang ada, Bapak Ibu sekalian pegang. Ayo kita bicara ke situ dulu. Ini kami bikin sendiri dalam rangka merdeka belajar. Bapak Ibu sekalian, selama ini kendali belajar itu ada semua di guru. Ada semua di guru. Coba materi pelajarannya guru yang tentukan. Apa yang ingin guru ajarkan itu yang jadi. Walaupun anak itu tidak butuhkan. Begitu Pak toh? Terserah guru, saya mau ajarkan terserah. Yang penting, yang ini kurikulum saya, ada di RPP saya mau ajarkan ini, terserah. Apakah anak butuh itu atau tidak? Tidak ada urusan. Nah, 1. Tempat belajar, guru yang tentukan. Kita belajar di dalam kelas. Guru yang tentukan, tidak ada yang bisa, tidak bisa diprotes oleh siapapun. Kendalinya itu. Yang ketiga, waktu belajarnya. Dari jam 7.30 sampai jam 1. Guru yang tentukan.
Yang keempat, asesmennya, soalnya, guru yang tentukan. Guru semua yang tentukan kan? Di mana merdekanya? Sementara itu kita paham bahwa anak itu belajar butuh pelajaran, materi itu dibutuhkan oleh anak. Nah kalau yang disampaikan tidak dibutuhkan, di mana merdekanya? Kira-kira kita begitu. Makanya kami mencoba berpikir, kita coba dulu. Kami sebut matasa. Itu matasa itu kalau orang Bugis itu pasti tahu. Matasa itu kalau mangga matasa itu sudah pasti manis. Iya, matasa matang, sudah siap panen itu maksudnya. Tapi bukan dari situ kami lihat. Kami jadikan sebuah akronim supaya mudah diingat. Mudah diingat. Dan ini saya sudah presentasikan dengan orang kementerian. Alhamdulillah mereka betul-betul support kita. Makassar berpikir lebih cepat. Kita baru katanya berbicara mengenai instrumen-instrumen kurikulum. Makassar sudah lakukan matasa. Maju dengan asesmen tanpa soal. Yang selama ini kan asesmennya ada soal, bersoal kan? Ada soalnya 40 nomor, sekian-sekian. Kalau kita ulangan pasti ada soalnya. Kalau kita ulangan pasti anak-anak stres. Pasti anak-anak tegang. Di mana merdekanya? Kami coba pikir. Maju dengan asesmen tanpa soal. Jadi anak-anak ulangan semester tidak ada soal. Blank, kertas kosong kita kasihkan kepada anak-anak. Kita kasihkan kertas kosong. Tinggal kita tulis stempel saja supaya kertas itu adalah milik sekolah, ditandatangani oleh pengawas. Kita kasihkan dia kertas kosong. Semua mata pelajaran kertas kosong. Itu, sehingga kami sebut itu matasa. Peserta didik itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kita tidak bisa pungkiri itu. 40 anak kita ajar, masing-masing punya kemampuan yang berbeda, potensi yang berbeda. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar bahasa Inggris, ada yang pintar seni, olahraga. Mereka dibekali potensi itu bekal dari yang menciptakannya. Dan Allah berikan itu untuk dipersiapkan bahwa anak ini bisa hidup. Guru hanya merawat itu. Kita hanya merawat kompetensi itu. Guru hanya berusaha untuk agar anak itu bisa menemukan alur hidupnya. Ada anak-anak, tidak harus semua anak pintar matematika, tidak harus anak-anak semua pintar menyanyi. Kita arahkan, tugas guru mengarahkan anak-anak itu menemukan alur berpikirnya, alur hidupnya. Itu kodrat ini sesuai dengan pikiran Ki Hajar Dewantoro. Kodrat atau bakat adalah sifat dasar yang natural, alami. Oke, kita lanjut. Belajar hakikatnya bersifat pribadi. Setiap anak belajar dengan gaya dan temponya masing-masing. Karena itu kurikulum sekarang ini kurikulum yang berbasis kompetensi. Kurikulum sekarang ini, kurikulum merdeka itu sebelum guru mengajar harus dites dulu itu anak. Namanya tes awal atau tes diagnostik namanya. Kita harus tes dulu sebelum anak-anak kita, misalnya anak-anak baru diterima. Kita tes diagnostik dulu. Kita harus tahu ini anak kemampuan matematikanya level berapa, ini anak kemampuan bahasa Indonesia level berapa, ini anak kemampuan IPA-nya level berapa. Barulah setelah itu, barulah kita susun perangkat pembelajarannya sesuai dengan kompetensi anak itu. Jadi semua anak diajar sesuai dengan kompetensinya. Tidak boleh pukul rata. Sekarang ini Bapak Ibu, nanti dalam rangka kurikulum sekarang ini PR itu tidak harus sama, tidak boleh sama, bahkan tidak boleh sama satu anak dengan satu anak yang lainnya walaupun satu kelas. Karena masalahnya berbeda, tingkat capaiannya berbeda. PR itu untuk menyempurnakan, mematangkan materi yang diajarkan pada hari itu. Nah kalau ada anak baru level 1, ada anak sudah level 2, ada anak sudah level 3, tentu treatmentnya berbeda. Itu kurikulum merdeka, harusnya begitu.
sudah madrasah dalam bahasa maju dengan hasil tanpa soal, belajar pada akhirnya bersifat perintah sekolah seakhirnya menyediakan lingkungan. Bukan, terbalik. Ini ujinya ini, uji apa namanya? Kita pernah uji, ternyata bagus sekali tuh. Ini teorinya, landasan teorinya. Ini. Jadi tadi saya katakan kita bagikan anak-anak kertas kosong. Hanya ada 3 instrumen saja kita minta di situ untuk berpikir akademik, yaitu peserta didik diminta untuk menuliskan apa yang dia ketahui selama 1 semester itu. Kalau ulangan sumatif, kalau ulangan semester kita katakan, coba nak tuliskan apa yang kalian telah pelajari selama 1 semester ini untuk mata pelajaran IPA misalnya. Itu nomor 1. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah itu anak-anak itu kayak orang dewasa itu berpikir. Dia tidak ada lagi kita lihat anak-anak mau begini. Tidak ada lagi anak-anak kita mau lihat HP-nya bahwa apa jawaban di Google. Tidak ada lagi. Sekarang ini kan anak-anak di tangan anak-anak ada semua ini. Coba kalau kita pertanyaannya apa yang dimaksud, bagaimana ini, dibuka Google terjawab itu. Pasti terjawab. Nah kalau begini, coba tuliskan nak. Jadi anak-anak itu akan berpikir kayak orang dewasa dan dia bisa menulis sampai 3 halaman folio itu. Karena diberikan kemerdekaan, kebebasan dia. Jadi pengawas hanya menuntun dia, coba pikirkan apa yang kau pelajari pada waktu ini, bagaimana guru begini. Yang kedua, peserta, ini instrumen yang kedua, ini anggaplah soal dengan materi pelajaran itu. Jadi diminta anak-anak untuk berpikir dengan materi yang kita berikan ini apa yang bisa dilakukan, karena pelajaran itu sebenarnya adalah kebutuhan. Nah kalau apa yang dipelajari itu anak-anak itu tidak dibutuhkan, itu namanya belajar tidak bermakna. Bapak Ibu, contoh pelajaran yang tidak bermakna, misalnya di pelajaran agama Islam misalnya nih, kita ajar anak kita tayamum. Ambil lagi ini tangan kanan, tangan kiri. Selesai tayamumnya, niatnya selesai, tayamumnya, peragaannya selesai. Sudah anak-anak sudah paham itu tayamum, sudah paham. Tetapi pada suatu saat banyak anak tidak sholat asar karena di Makassar macet. Selalu macet. Tidak sempat sholat asar atau tidak sempat sholat lohor kah? Macet. Kenapa tidak sholat asar nak? Tidak ada kesempatan. Kita mau berwudu di mana? Macet di tengah jalan. Kenapa tidak tayamum? Tayamum itu bisa dilakukan di mana saja kan? Sholat itu bisa dilakukan di mana saja kan? Ini artinya materi tayamum yang dikuasai anak-anak secara kognitif tidak bermakna karena tidak bisa diamalkan. Ini harus. Jadi tugas guru itu bagaimana dia menyambungkan materi ini dengan kehidupan. Kalau anak-anak bisa menemukan alurnya itu, benang merahnya itu, maka anak-anak pasti tidak bosan, pasti tertarik untuk belajar karena materi itu sebenarnya ada dalam kehidupannya, materi itu dibutuhkan dia. Jadi guru itu mencari bagaimana caranya menyambungkan ini materi dengan kehidupan. Contoh lain, guru matematika. Coba berapa luasnya ruangan kelas kita? Ruang kelas itu yang standar itu Bapak Ibu, ruang kelas itu standar itu 9 kali 7. 9 kali 7. Panjang kali lebar 63 meter persegi. Anak tahu itu. Coba nak, berapa luasnya ini? Berapa panjangnya 9, lebarnya 7? Oh 63 Pak, Bu, 63. Tahu dia secara kognitif. Tetapi suatu saat ditanya sama bapaknya, coba nak, kita ini mau tegel, kita punya rumah ini, kira-kira berapa dos tegel dibutuhkan ya? Saya tidak tahu Pak, saya tidak pernah belajar mengenai berapa dos tegel dibutuhkan. Dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena tidak dihubungkan panjang kali lebar ini dengan tegel. 63 dos yang dibutuhkan ini rumah. Karena satu dos itu 1 meter persegi kan. Anak-anak tidak tahu itu. Kenapa? Karena kita tidak mendorong dia menghubungkan pelajaran itu dengan kehidupan. Di situ. Ya. Satu lagi contoh. Ada anak kita belajar renang,
Dari SD belajar renang, SMP belajar renang, SMA belajar renang, praktek renang lagi, SMP 3 tahun renang, SMA 3 tahun renang, 6 tahun mereka belajar renang. Tamat SMA, mau masuk tentara, mau masuk polisi, atau mau masuk sekolah kedinasan, harus kursus renang. 6 tahun dia belajar renang. 6 tahun dibayar itu kalau kita masuk kolam renang itu 20.000 atau 15.000. Ya. Tapi di mana maknanya? Di mana ini 6 tahun orang belajar di mana ini mau dipakai ini? Di mana ini barang ini sebenarnya? Karena tidak bermakna kan? Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kita di instrumen nomor 2 ini diminta untuk menuliskan apa yang dia bisa lakukan dengan materi itu. Anak-anak mulai berpikir, dia mulai berpikir kayak orang dewasa itu. Apa ini? Saya belajar tentang kue, donat, kue sanggara Belanda dan seterusnya. Diajar dia, didorong dia untuk ke belajar itu. Apa manfaatnya? Misalnya belajar fisika gesekan. Apa manfaatnya kita belajar gesekan? Supaya kalau kita pindahkan lemari yang berat tidak menjadi berat karena kita kurangi gaya geseknya. Seperti itu manfaatnya, Bapak Ibu. Jadi Tabe ini kan kita sebagai memberi kita yang memberikan pertimbangan, kita memberikan support kepada sekolah, kita support sekolah kita supaya dia berpikir inovatif maksudnya. Jangan hanya pikiran kita melulu ikut saja dari nyanyian masa lalu, teori-teori yang indah masa lalu, tapi tidak bisa dilakukan. Kita mendorong dia untuk menemukan sesuatu yang baru supaya anak-anak kita terbiasa, supaya anak-anak kita selalu segar, supaya anak-anak kita selalu semangat. Saya dapat tantangan dari guru, Pak, capek kita periksa itu anunya anak-anak, tulisannya anak-anak itu capek katanya karena banyak sekali. Saya bilang begini, membuat soal itu energi. Nah sekarang kan Bapak Ibu tidak bikin soal lagi, Bapak Ibu guru tidak bikin soal lagi kan? Karena ini hanya kertas kosong yang kita kasihkan. Energi membuat soal itu dipindahkan ke energi memeriksa jawaban anak-anak. Dan kalau guru ya, kalau guru itu, kalau dia memang betul-betul periksa anunya anak-anak itu, kita kadang ketawa sendiri. Wih, ternyata anak kita begini, ternyata anak kita pintar sebenarnya. Kayak kita berjalan di tengah hutan belantara, kita menemukan hal-hal unik dari sekian anak yang kita ajar. Mampu merubah gaya belajar peserta didik. Mampu mendorong proses berpikir peserta didik, bukan semata-mata mengetes hafalan. Belajar sekarang ini Bapak Ibu bukan lagi apa yang dimaksud siapa raja gua yang ke-9, yang ke-14, bagaimana, berapa luasnya lapangan bola. Bukan itu lagi belajar sekarang ini. Bukan itu lagi sekarang itu belajarnya begitu. Apa, bagaimana? Coba tanya, berapa luasnya lapangan bola? Cepat dijawab oleh Google. Siapa raja gua yang ke-14? Cepat dijawab oleh Google. Bagaimana cara membuat kue donat? Cepat dijawab oleh Google. Jadi kalau hanya itu yang diajarkan, ada semua di sini, lebih pintar ini. Belajar sekarang ini sebenarnya adalah proses berpikir. Itu yang harus kita dorong. Proses anak-anak berpikir. Nah inilah hadirnya Matasa ini mendorong anak-anak untuk meningkatkan daya berpikirnya. Segera keluar dari stagnasi. Kita dorong teman-teman kita untuk memiliki loncatan berpikir. Kita dorong itu. Coba pikirkan. Saya sering katakan kepada teman-teman, pikirkan sesuatu yang tidak dipikirkan orang. Ayo, kita tidak akan maju-maju
kalau hanya kita mengikut terus. Tidak mungkin kan? Kalau kita katakan, ikut dari ini, selamanya pasti kita di belakang. Tapi revolusi pendidikan sekarang ini harusnya begitu. Ada loncatan berpikir, ada loncatan yang kita lakukan sehingga pada saatnya kita di depan, orang ikut. Kalau hanya kita, saya bilang sama ketua kepala LPMP, Pak, kalau hanya kita selalu dirayu dengan teori-teori belajar yang indah masa lalu, selama itu kita ikut saja terus. Ayo kita loncat, kita adakan loncatan berpikir dan jangan takut salah. Yang penting niat kita lurus untuk memperbaiki anak-anak. Lakukanlah outing kelas kalau perlu. Sewaktu itu anak-anak harus dibawa keluar. Saya pernah bawa anak-anak ke kapal perang di Lantamal, naik kapal perang. Anak-anak bisa lihat, oh beginilah kapal perang kalau beroperasi. Saya pernah bawa anak-anak ke Bantimur, masuk di gua-gua sana. Saya pernah bawa anak-anak di peternakan ayam di Patalasang sana. Saya pernah bawa anak-anak di tempat sampah di Antang sana. Saya pernah bawa anak-anak menanam mangrove di daerah nelayan saya. Supaya anak-anak tahu, merasakan, oh beginilah kehidupan. Di sinilah pelajaran diperlukan. Tapi sekali lagi, dalam rangka itu semuanya, apalagi nanti kurikulum kita ada namanya proyek pembelajaran itu mesti didukung oleh dana kodong. Tidak bisa sekolah kalau hanya sekolah saja. Kalau kita mau menikmati sesuatu yang berbeda, kita harus lakukan sesuatu yang berbeda. Kalau kita hanya berjalan terus ke arah selatan, terus saja kita berjalan ke arah selatan, kita tidak bisa melihat ada cahaya di sebelah timur, di sebelah utara. Jadi ayo kita dorong semuanya, karena posisi Bapak Ibu ada di situ. Kita dorong semua teman-teman kita di sekolah, sambil kita memberikan support, memberikan bantuan, bukan hanya uang, kita berikan semangat, kita berikan fasilitasi mereka. Mungkin misalnya ada yang punya kendaraan, ada yang punya link ke pemerintah yang ada kendaraannya, kita bisa ke sana minta mobilnya untuk keperluan anak-anak kita bawa belajar di tempat sana. Bukan hanya, jadi belajar itu bukan hanya di segi empat ini, di ruangan segi empat ini. Tempat belajar itu ada di mana-mana. Dan efektivitas daya serap anak belajar itu sebenarnya ada di alam. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi demikian ocehan saya ini, Pak. Ini pikiran saya seperti itu. Saya coba sudah beberapa kali kami seminarkan, mendapatkan masukan-masukan. Alhamdulillah pikiran, alur berpikir kita semuanya sama semuanya.
Yakin Bapak Ibu semakin penasaran ya, tapi karena waktu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kesempatan berikutnya kita akan berikan pada Bapak, disilahkan dengan hormat. Cek. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan ridhonya sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama bersilaturahim. Tadi mohon maaf saya agak telat karena jam 8 sampai jam 10 saya harus isi di asesmen guru, Pak. Asesmen guru. Jadi saya tadi bicara dari jam 8 sampai jam 10. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa kebijakan pendidikan Kota Makassar, yang tentu ini menjadi pertanyaan-pertanyaan sebenarnya, bagaimana sih kebijakan pendidikan Kota Makassar. Tapi sebelum saya jawab dulu dari Pak Tabe, Pak. Saya perkenalkan diri, nama saya Aminuddin Taraweh. Saya sekarang diberi amanah, 7 bulan lalu diberi amanah oleh Pak Wali untuk kembali lagi ke Dinas Pendidikan sebagai sekretaris. Yang sebelumnya saya dulu Dinas Pendidikan, Pak, 7 tahun bergerilya di luar, di SKPD lain, mulai dari Diklat, Balitbang, sampai dengan Bapeda, kemudian kembali lagi. Saya nggak tahu apa alasannya, padahal saya sudah senang-senang sebenarnya di luar maksudnya, tetapi dikembalikan ke posisi yang Ibu Yeni tahu gitu bagaimana pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat saya masuk itu, Pak, karena saya bicara itu kaitan dengan apa yang disampaikan Bapak tadi, masalah dana BOS yang terlambat. Kemarin itu persoalan memang, Pak. Saya hanya harus kasih tahu yang benarnya. Di rekening masing-masing sekolah. Jadi ceritanya saya masuk bulan Januari. Suratnya ternyata masih dari bulan Oktober. Dari bulan Oktober 2021 ada surat dari Kemendikbud menyampaikan ke seluruh sekolah, seluruh ke dinas di sekolah itu setiap pergantian kepala sekolah
Iya, saya mohon maaf. Sebenarnya saya mau sampaikan kebijakan Dinas Pendidikan, tapi kita diskusi saja dulu supaya bisa lebih konkret ya Pak ya. Iya. Iya, saya Bu untuk swasta memang sampai kemarin belum pi, ya belum. Hanya saja kemarin itu saya diskusi kan boleh menggunakan dana bosnya untuk itu kan. Dana bos boleh digunakan untuk pembayaran itu, iya, untuk swasta. Iya. Kalau persoalan yayasan yang apa ya, yang mohon maaf kalau saya bilang yayasan yang mapan kan ada juga yang mapan, bolehlah menggunakan dana yayasannya. Seperti Buka Tumu Baraka mapan ya udah boleh. Darul Aman. Kalau memang itu tanggung jawab yayasan sebenarnya, tetapi saya kira teman-teman kepala sekolah, teman-teman yayasan boleh mengatur seperti jadi yayasan buku. Saya tertentu seperti itu. Iya. Yang penting pada dasarnya kita merujuk kepada Juknis Arkas yang ada sih. Sampai sekarang belum, kecuali nanti ada usulan dari saya kan nerimo Bu. Kalau orang Jawa bilang nerimo. Kalau misalnya Bu Dewan nyampaikan, wih anu tongko itu ya udah kita hitung berapa jumlah swasta, 200 kali sekian selesai persoalan kan. Kalau saya singkat sisa itu, sisa perintah ke perencanaan, itu kok berapa swasta kali sekian kali 12 selesai kan. Itu kalau ada. Tapi memang untuk sementara ini masih bendahara itu Bu. Bendahara sama apa namanya operator ya Pak Min ya. Operator itu yang dibiayai oleh pemerintah daerah karena masuk dalam APBD sebenarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu hal-hal yang saya sampaikan, mungkin masih ada. Iya, silakan dulu. Sambil saya mikir. Keren sekali nih, ganti-ganti terus mic. Saya menyimak sekali tadi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, semakin siang semakin penasaran kita.
Simpel gini Pak. Tapi simpel gini, karena draftnya itu sudah ada. Kebetulan yang menginisiasi kemarin, yang menginisiasi draft itu Dewan Pendidikan, kemudian bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Insya Allah bisa diberikan Pak. Draftnya bisa diberikan, cuma memang kalau dalam menyusun anggaran dasarnya nanti kan harus bersesuaian dengan sekolah tak. Makanya itu dalam bentuk draft, kemudian nanti Bapak Ibu silakan untuk disesuaikan dengan kondisi sekolah. Saya kira gitu Pak. Ada gitu, ada. Iya. Sudah ya. Saya kira itu Bapak Ibu. Ada tadi Bapak. Oh iya Pak, mungkin terakhir ya. Ya, mangga. Mangga Pak, silakan. Terima kasih masukannya Pak. Saya kira masukan semua. Ya, kalau yang masukan kedua kan nanti saya serahkan ke panitia. Kalau masukan pertama tadi memang kalau istilah saya gini Pak. Kalau istilah di Merdeka Belajar itu di guru penggerak ada namanya berbagi praktik baik. Jadi kita sharing saja Pak. Saya kira untuk komite sekolah juga kita bisa berbagi praktik baik. Best practice lah Pak. Kita bisa best practice. Iya. Terima kasih.
waktu, Pak. Sudah mi kali. Apa lagi? Teman. Baik, Bapak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran. Ya, semangat sekali Bapak dan Ibu karena waktu juga. Tapi Bapak Ibu ya, begini. Iya. Sip. Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di penghujung acara dengan